Tubuh dan roh dan jiwa, secara alkitabiah memiliki dua pengertian. Yang pertama terhadap pencipta, dan yang kedua terhadap ciptaan. Meski manusia diciptakan segambar dan serupa Allah, bukan berarti sama persis. Karena bukanlah gambaran tubuh secara lahiriah yang dimaksud, tapi metaforanya kehidupan Allah, yang dimanifestasikan ke dalam kehidupan ciptaannya. Bayangkan seorang pelukis yang melukis sebuah karya. Lukisan tersebut merupakan wujud manifestasi ide, imajinasi, dan kreativitas pelukis dalam sebuah kertas yang bergambar. Begitu juga Allah, yang menciptakan manusia maupun segala yang dijadikannya. Perbedaannya, karena Allah adalah roh yang hidup dan memiliki kuasa, maka apa yang diciptakannya pun juga bersifat hidup. Jadi, apa arti tubuh dan roh dan jiwa secara alkitabiah, dapat disimak dalam penjelasan berikut ini. Tubuh. Tubuh yang dimaksud dalam gambaran Alkitab adalah wujud materi. Ini berbeda dengan wujud Allah, dalam gambarannya sebagai eksistensi kehidupan, berkuasa, dan memiliki kendali di alam semesta. Sementara tubuh manusia adalah material yang tercipta dari debu tanah, yang hidup, dan beraktivitas karena kuasa Allah. Kejadian 2, ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi, tubuh yang dimaksud, bukanlah rupa atau bentuk manusia yang diciptakan mirip dengan Allah. Yang mungkin bisa dibayangkan seperti halnya kembaran. Melainkan manifestasi dari kuasa Allah, dalam mencipta sebuah mahakarya yang hidup alami, dalam bentuk dan fungsi yang dinamis. Roh. Alkitab menggambarkan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air saat penciptaan bumi. Roh Allah adalah aktivitas Allah. Roh yang dimaksud adalah individu tanpa tubuh. Itu hanya ada, tidak diciptakan, karena sebaliknya, roh itulah yang turut menciptakan kehidupan. Berbeda dengan roh ciptaan yang hanya diciptakan Allah, roh Allah adalah Allah itu sendiri. Dan segala roh yang tercipta, sebagian memiliki kehendak bebas, dan yang lain hanya dikaruniai kebebasan alamiah. Yohanes 6, ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Karena memiliki kehendak bebas, maka roh ciptaan memiliki sifat yang menyerupai Allah, atau dapat menentukan pilihannya sendiri, juga mengendalikannya. Sebagai contoh, para malaikat di sorga. Diciptakan Allah sebagai roh-roh hidup dengan kendalinya masing-masing. Gambaran roh yang paling familiar adalah Satan, yang disebut sebagai bintang fajar, atau Lucifer. Dalam cerita Alkitab, Satan adalah representasi sebuah kehendak bebas dari setiap roh ciptaan Allah, yang dapat menentukan kehendaknya sendiri sekalipun menentang Allah. Jiwa. Alkitab mencatat bahwa setiap kehidupan adalah jiwa. Setiap jiwa diciptakan Allah, baik yang diciptakan memiliki tubuh materi, seperti halnya pada kita manusia, hewan dan tumbuhan, maupun yang diciptakan secara roh, seperti para malaikat. Jiwa mewakili eksistensi Allah dalam keberadaannya, dan nyata sebagai Alfa dan Omega, yang awal yang akhir. Ulangan 11, ayat 18, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini, dalam hatimu dan dalam jiwamu, kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jiwa adalah rekaman kehidupan makhluk hidup di alam semesta, yang merupakan keseluruhan dari aktivitas setiap segala makhluk, yang pernah hidup di alam semesta ini. Eksistensi setiap makhluk terekam dalam waktunya selama ia hidup, dalam suatu gambaran nyata, aktivitas kehidupan dan perilaku makhluk ciptaan Allah. Manusia Tritunggal. Manusia diciptakan segambar dan serupa Allah, yang bukan dalam gambaran bentuk wujud materi, tapi manifestasi kuasa, dan eksistensi Allah di alam semesta. Sebagaimana Allah dalam Tritunggal, begitu juga manusia, yang secara khusus diciptakannya dengan hakikat yang sama. Manusia memiliki 3 bagian dalam dirinya yaitu, tubuh yang adalah fisik atau jasmani, roh adalah aktivitasnya, dan jiwa adalah segenap eksistensi setiap segala makhluk. 1 Tesalonika 5, ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat, pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saat manusia dalam kondisi sadar, ketiga bagian ini aktif pada manusia tersebut. Tubuh yang bergerak,
roh yang beraktivitas, dan manusia yang dalam keadaan hidup. Saat manusia tidur, hanya ada dua bagian yang aktif, yaitu tubuh yang kelihatan, maupun jiwa yang ada, bernafas, namun tidak dalam keadaan sadar, karena roh tidak aktif. Saat manusia mati, tubuh kembali ke debu, roh tidak aktif, atau, seperti tidur, dalam kondisi jiwanya yang menunggu kedatangan Tuhan. Meski jiwa tetap ada, namun manusia yang hidup, tidak bisa lagi melihat mereka yang sudah mati, karena raga hilang. Sementara roh tidak beraktivitas, dan dimanapun manusia itu mati, di situ juga jiwanya dipanggil.